Itu terus. Gak boleh kehabisan ide. Seperti draft juga nih, gak boleh sampai kehabisan dari hero-heronya. Hellcard tetap akan di ban first or second. Menurut gue Hellcard akan jadi masalah sih. Tapi ini Lim yang aku bilang Lim, Moskov di ban, Cloud di deny. Itu Onyx udah tahu. Geekfarm itu powernya mana dari split push juga. Dia kuat banget dengan split pushnya. Dan kita tahu dari tadi Kite-nya tuh main banget. Baloy otaknya emang bener-bener ngerti gimana caranya ngeprox pemain-pemain dari Onyx biar minimal mereka keluar aja untuk core skill yang pentingnya. Oh iya, Sasin sampai Joy juga kena nih. Iya lagi. Mulai makin liar nih untuk bandnya nih. Iya. Malah gue lepasin Isan sih. Aku malah lebih memilih untuk Baxia nggak sih buat Onyx. Lancelot udah nggak ada. Ini saatnya. They call me a hero Tapi because I saved my nation from Itu yang gue falling apart. bilang. Ini nih, gue suka banget konsep permainan dari Onyx ya, di mana dari kemarin itu ngomongin soal nerf. No protection from Kita udah banyak banget ngomongin soal nerf dan segala macam. Karena mungkin beberapa komunitas juga bakal bilang kayak, wah Yunus udah susah dipakai nih di nerf. Teman-teman harus ngerti kalau misalkan nerf itu tidak sama dengan tidak bisa dipakai. Masih usable, cuma gimana cara maksimalinya. Berarti dengan ambil Yunus dari Onyx, mereka harus memperkuat 3 faktor menurutku. Yang pertama udah pasti duo mid-nya. Oke. Dan faktor terakhir itu antara gold lane atau EXP-nya. Skylar identik dengan marksman banget. Kalau misalkan sekarang waktu yang tepat untuk Skylar bermain dengan Ruby, menurutku ini pembuktiannya. Wow. Tapi jangan lupa, Cadera tadi sempat pas di interview udah bilang, Skylar juga main di era Actor Fighter. Betul, dan Cici itu dia. Sinyal-sinyal bahwa ini juga bisa menjadi hero untuk gold lane. Wah, Cici gold lane. Jadi Cicinya aku anggap masih flex. Oke. Entah kenapa ya kalau untuk Onyx, menurutku Cici Lutfi. Lutfi banget loh. Dari awal aku juga merasa ya mau gimana pun Lutfi dari awal debutnya dia. Dexter. Jadi dengan Cici emang benar-benar identik. Walaupun ya jujur aku lebih suka melihat Lutfi dengan Terisla ya. Karena ada admin puisi di sana yang Lutfi. Iya benar. Lutfi sama Iya. Kiboy sampai Lutfi teriak sama begitu Kiboy. mulu emang. Benar. Tapi jangan lupa untuk Cloud harus tutup. 2 frontliner ini akan mati nih kena permainan front to back dari Cloud juga. Bahkan gue ngerasa sebenarnya gini ya. Kalau misalkan dari Onyx ngambil scaling hero lagi, itu nekat. Oh iya pasti. Nekat banget. Pasti karena mereka butuh ruang loh buat farming. Sama mereka ini kan dari Geekfarm lebih kelihatan untuk team fight-nya dari hero-heronya. Gak mau sampai kena tipus yang bahaya nih. Dan ini yang sering aku bawakan sama Lim di Riyadh Saudi Arabia ya. Baxia itu nempel aja jalan berdua bareng aja. Satu orang udah bisa dipastikan hilang. Pokoknya hashtagnya selalu ada follow up. Hashtag ada follow up. Selalu ada follow up. Jadi Baxia tubruk siapapun. Mau spesifik tanker juga dia tubruk. Tetes belakang hilang. Wah, Rubinya terbaca sepertinya. Udah pasti ya. Langsung dihilangkan. Angela. Aku penasaran dengan adanya Kalea. Gak bakal muncul. Wait, Kalea. Bolehkah kita expect Florin muncul dari kita? Gue lebih ke Florin. Kalau sebenarnya Kalea bisa ya untuk ini juga. Karena ada follow up kan Parsha. Ya ada Parsha. Dan last picknya juga mereka masih open untuk Beatrix. Bisa. Kalea Beatrix. Kombinasi The berbahaya. immortal one chose Ini me to ada vanquish the shadow Sepanjang and MPL plague this world. season 16 berjalan, Yusuf sudah dipick sebanyak 7 kali dengan total 4 kali win dan 3 kali kalah. Ya, emang dari segi win rate untuk di musim ini kayaknya nggak yang begitu superior banget untuk Yushin Shin. Jadi ya menurutku fine aja. Mungkin Geekfarm juga udah kepikiran kalau misalkan di antara Baxia dan Yushin Shin yang bakal ditukarkan. Tapi aku kira Kenzie bakal last pick tadinya. 4 magic ini. Oke. Ini kalau memang Baxianya jungle ya, gue ngelihat fisikalnya akan diisi sama Balo ini. Nata? Kok aku expect Natalia atau Saber yang keluar ya? Kayak last picknya gitu dari Baloy. Dia makan di SS ini enak loh. Parah. Nata di awal. Atau Nata. seenggaknya Hilda lah. Hilda untuk pressure di awal. Tapi kalau kita putar lagi dia misalkan ngambil Chow, sebenarnya bisa di follow juga sama Parsha. Bisa banget. Ya tipikalnya pick off kayak main Kalea juga sebenarnya. Iya, terus pressure awalnya River udah punya dia. Kalau misalkan last picknya Hayabusa tapi My bakal beda lagi flower dong. blossoms from the withered Kikyo. Lunox. Gold lane. Lunox Gold Lane. Skylar juga pernah bermain dengan Lunox Gold Lane. Oke, bukan fighter tapi mage. Chow-nya diambil ya. Chow gitu banget nih. Wah. Chow Zuxin, yes. Back to basic early game ya. Iya. Untuk clear cepat dan pick off power. Ini kombinasi yang mengerikan sekali dari Onyx Draft. Follow my rhythm. Yang sangat powerful dan Estus. Wow, full magical tapi 2 badan. Wow. Ditutup dengan 1 support. Wow. 1 dominant ice, 1 radiant armor. Bisa jadi jawaban. Bahkan gue rasa ini udah full Radiant Armor Athena Shield itu udah jadi solusi banget.
Even Haritnya itu akan tahan dari damage-nya. Ya aku bakal willing to spend another rupiah untuk menyaksikan match ini sepertinya. Wow. Dari segi drafting phase ini sangat entertaining. Pick Lunox-nya sangat menjawab sekali juga untuk bisa memberikan ruang bagi Xunshin. Tapi untuk Baxia-nya balik lagi. Sekali aja mendapatkan keuntungan, snowballingnya gak bakal berhenti. Geek Fam pegang kendali early game. Onyx akan di-drag untuk menuju ke late game. Oh my god, unique pick terjadi di game yang kedua. Game pamungkas juga bisa menjadi kemenangan untuk Onyx di game ini, di match point bagi mereka. Jadi Sonic dan juga Geek Fam Unity menyambut game yang kedua. Mana tepuk tangannya? Welcome to Mobile Legends. Let's go. Pull off down. Oh wait, ini sedikit berbeda nih. Yang tadi kita pikir yang akan punya mid lane itu Onyx, ternyata sekarang dia udah kepok habis. Tapi fine, karena level 2-nya itu yang akan diharapkan sama teman-teman Onyx juga. Iya, dan kalau kita lihat dari segi balik lagi ya, untuk kill yang dimiliki sama Baloy, tentu ini sedikit kilas balik ya, karena kalau kita ngomongin soal bagaimana kemenangan dari Blacklist International pada saat itu ya, lawan Grand Final adalah Baloy. Dan kayak ini juga Dan Bob di arah top lane. Purify sudah digunakan, mencoba untuk kabur tapi tidak dengan Yoyo Blitz yang dimiliki oleh Ludwig. First blood didapatkan. Itu yang gue bilang tadi, Be. Kalau udah ngeliat Cici tuh kayak Lutfi banget. Hero-nya Lutfi banget lah. ya. Ya. Ini Blacklist Internasional ya, V-Wise waktu itu ya. Itu dia. Tengahnya kalau untuk di Asia juga. Tapi ini harus bener-bener rotasi cepat juga loh dari Geek Fam. Mereka nggak boleh ngasih space ke Kairi, nggak boleh ngasih space ke Hylar. Bakal dikejar wings by wings dari Aboy. Ngejet Kundo yang dilakukan oleh T-Boy. Agresivitas di early. Jadi pilihan yang bagus banget untuk Onyx. Oh, udah mulai gerak nih, make it-nya. Dengan konsep shield unit tadi. Coba untuk mendapatkan ke arah T-Boy. Gak bisa semudah itu ternyata. Ini sih menurut gue ini spesial Keyboy season ini sih. Screeningnya dia bagus banget sekarang. Beda banget sama yang lain. Dia selalu bisa untuk matiin pergerakan lawannya siapapun itu dengan hero apapun itu. Dan sekarang seperti biasa ya, habit dari Geek Fam, Scavenger Crab akan diberikan kepada EXP laner agar dia tidak perlu untuk nge-clear di next wave-nya. Sehingga dia bisa hadir di menit yang kedua dengan tepat waktu dan bakal coba buat setup di area turtle-nya. Ya udah level 4 nanti akan jadi pilihan ya. Terus sekarang dengan Baloy yang bakal coba untuk ngincar. Sama-sama masih belum level 4. Bakal coba untuk cari momentumnya terlebih dahulu. Make it di arah depan, B-Boy. Ada Feather Ice Strike dari Aboy pula. Mengusir Sans, mengusir Luffy. Sekali ini menantikan Kairi untuk hadir. Bahkan dari Keyboy-nya, Jet Kundo dilakukan. Purify ke trigger dari Aboy. Sama dengan ada Curtain Call pula. Tergerus damage-nya, tapi Luffy Vengeance sudah dia lakukan. Tapi sepertinya dengan ada bala bantuan dari Sans membuat Kairi punya space lebih. Turtle diamankan. Way of the Dragon. Gops terkapar untuk kali kedua. Ini keuntungan berganda pastinya untuk Onyx ya. Turtle yang diamankan. Stellar. Wah, benar-benar agresif dari Skylar. Mencoba untuk memukul mundur Kenzie. Tapi di awal emang masih unggul sih ya untuk Lunox ya, Be. Ya, Sampai cooldown-nya tutup. Sampai cooldown-nya nutup. Dan Feather Ice Strike menang jarak juga tentunya. Ya, tapi di arah bottom lane-nya Skylar yang bakal coba untuk menjadi target operasi. Chrono Dash, Synchro Vision, Brilliant Order coba untuk dilakukan untuk lebih defensif. Ya, Kenzie nggak mau kehilangan gerobak untuk kedua kalinya ya. Udah pasti goldnya ini didapatkan. Dan untuk sekarang dengan kerugian didapatkan dari Geek Fam yang aku bilang dari awal, kalau misalkan Geek Fam harus menangin early game-nya, tapi buat sekarang Onyx yang unggul, otomatis akan ngebuka ruang bagi Kairi. Ya harus hati-hati lagi nih. Karena agresif harusnya punya Geek Fam kan. Jangan sampai syarat dari Sansinnya yang setelah di nerf itu bisa beraksi lagi, yaitu 3 item awalnya. Wah, lihat tuh, make it. Langsung coba untuk screening. Bakal mencoba untuk menjegal pergerakan dari Sans, tapi dia sendirian. Terangkat dengan ada lantern flare juga. Terlalu tebal. Kan Baloy hadir sekarang mencoba untuk memberikan satu masalah kepada Skylar. Bahkan dengan ada Brilliant Order yang dia lakukan kembali menjadi adegan defensif. Masih aman ya. Masih bisa ditahan juga, itu yang gue bilang tadi sih. Screening yang gak main-main dari Keyboy. Dia bener-bener bisa bikin patah ya. Gagal lagi loh gerakannya. Udah pasti ya. Bener-bener kayak jadi awkward gerakannya kalau misalkan mau dilanjutkan oleh Geek Fam juga. Tapi kalau kita lihat dari segi item, mungkin baru Sans yang akan menuju ke Glowing. Karena mereka butuh untuk bisa mendinai heal dari Baloy. Sementara first item nih Genius Wand.
itu akan ngebuat Skylar ingin memenangkan 1v1 ya melawan Kenziski. Karena Goldman ya. Jadi lebih bebas untuk itemnya. Bisa langsung ke Divine kalau mau. Genius Divine bisa jadi opsi banget nih untuk nge-meltdown siapapun. Genius Lightning juga boleh. Bisa. Atau kalau mau galak Skybear sebagai gimana? Ya, banyak option ya. Mantap sekali tuh. Tapi Hand of Flare, Boy. coba untuk dihadirkan. Di arah belakang dari Makis-nya. Coba untuk ditangkap. The Way of the Dragon Connect. Dicoba untuk di backup dengan Fedor Ice Strike. Effect kill yang dilakukan. Tapi ternyata gak bisa untuk menyelamatkan Lutfi. Mencoba maju. Tapi ternyata sedikit ada pause. Itu dia. Harap bersabar sebentar. Tapi ya berarti belum jadi glowing loh, Be. Iya belum jadi glowing. Itu yang baru aku mau obrolin ya. Gak nutup ternyata. Gak nutup healnya itu yang pertama dan ya Estes. Karena udah ada beberapa kali mungkin kita sempat mention juga kalau misalkan Estes ini lumayan akan populer semenjak dia memberikan hybrid defense kepada target healnya. Tapi kita udah bisa lihat tadi itu burstnya terlalu banyak. Ada Ishunshin juga di sana, ada Cici juga dan kita tahu Yoyo Blitz emang damage-nya annoying banget untuk para tanker. Ya. Apalagi di awal ya. Udah jadi War X, ada true damage. Tadi Skylar udah join belum sih? Kayaknya tadi baru clear mid ya. Baru clear mid. Karena Haritnya masih di bawah tadi, ketinggalannya jauh banget. Dan itu jadi tanda tanya juga buat gue nih. Geek Fam, mereka kalah satu orang, kalah satu jumlah, tapi mereka tetap mau gas. Nah itu dia tuh. Dan kita udah sempat lihat juga tadi Gobs yang benar-benar gak siap untuk teamfight. Bahkan di awal Gobs tidak memiliki item untuk menahan magic deal damage karena dia udah kerepotan sama cicinya. Dia udah punya Dreadnought kali ini untuk PTW menuju ke Antivirus, tapi masih terlalu jauh menurutku. Even still like played. Sini benar-benar cuma nutup buat Kairi aja. Jadi belum menutup untuk yang magic powernya kayak Sans nanti. Belum lagi nanti Skylar-nya bakal join teamfight. Iya. Masih cukup panjang ya sebenarnya untuk perjalanan item yang bakal dimiliki. Cuman dengan Estes, aku menantikan bagaimana kombinasi bersama Makis. Karena tadi akhirnya gagal. Ya, jebol juga akhirnya ya. Kita belum glowing loh. Kalau udah glowing kayaknya akan lebih cepat untuk Iya lah, tembusnya. udah pasti. Healnya gak bakal 100%. Mereka Walaupun ada ini ya, ada nerf juga dari glowing Iya. Domi si Halber, tapi tetap aja gak 100%. Ya, mereka tuh harus bisa manfaatin gimana caranya nih waktu yang dibeli sama Baxianya itu nutup untuk damage-nya ngebalikin. Ya katakanlah Baxianya tetap tumbang nih, tapi ada pertukaran gitu loh. Apapun lah, even itu spell, kill, apapun lah. Objektif di tempat yang lain mungkin. Ya. Dan lagi-lagi ya, Geek Farm ketinggalan dari segi poin kill lawan Onyx 3-0 di awal. Ya lagi. Dan kalau misalnya ngomongin early di pertukaran ya, berarti butuh Aboy dong kali. Butuh Aboy ngasih damage dari Fedor Ice Strike. Gue rasa gak cukup sih. Itu dia. Nggak nutup, buat sekarang nggak nutup. Ya. Oh, dan jangan lupa nih kalau ngomongin soal Harit ya, Harit punya true damage nantinya dari Starlium. Mungkin itu satu-satunya yang bisa ngenembus defensive magical dari teman-teman Onyx. Tapi Starlium terakhir kena nerf. Starlium. Dan kita bakal lihat nih untuk Marshall Santos sudah memberikan instruksi bahwa game akan segera dimulai kembali. Onyx berhadapan dengan Geek Farm. Dapat turtle tadi ya. Terdengar. Dapat turtle ya. Kairi ada buff turtle-nya. Iya. Udah terlihat di situ. Ya, karena tadi keunggulannya, keunggulan 1 poin kill kan. Ya. Dan udah pasti nggak bakal berhenti ya keuntungan tersebut. Glowing One di tangan dari Sans ini akan ngebuat heal up dari Baloy nggak bakal 100%. Potong untuk 40%. The Salt dibalaskan dengan Zaman Force. Aduh. Kenjiski-nya bakal dalam masalah besar. Terus coba untuk dihadirkan dan akhirnya Kenjiski gak bisa berkutik kemana-mana. Purify bakal sudah digunakan. D-Boy coba untuk memberikan satu pressure ke arah dua pemain dari Geek Farm, Baloy dan juga Aboy. The Way of Dragon sudah dilakukan. Oke. Kick itu kayaknya aku rasa personal. Kick aja. Karena dari tadi bayangin 4 Purify. Siapa yang bisa ditangkap sama Kiboy? Jadi Loh, yang di kick dapat make it tadi kok di atas. ya makanya Dari keramaian loh. cuma roda. Balik lagi. Betul. Baxia Shield United mencoba untuk mendapatkan karena loot Vengeance-nya dibuka. Tapi damage dari Gobs yang cukup membarat, tapi tiba-tiba Kiboy hadir untuk membackup dan comeback berhasil dilakukan oleh anak-anak Onyx. Itu dia Lutfi. Ini baru Cici. Bahkan Cici yang sempat mengangkat Onyx loh di MSC kemarin. Midnya akan coba untuk ditabrak Wah, lagi. enter flare. Waloiski benar-benar gak bisa berkutik. Flicker The Way of Dragon. The Way of Kiboy walaupun dia tumbang. Targeting yang begitu maksimal berhasil dibawakan oleh Kiboy. Ini
Jelas banget nih informasi tentang spellnya, mekanik dari individualnya, perhitungan damage-nya lengkap sekali Onyx. Dan Geek Fam, gue ngeliat Geek Fam di Mas Lane cukup serius sekarang. Dan sekali lagi ya kita bisa lihat bagaimana team fight yang begitu ciamik dari Onyx. Even Keyboy dengan targetingnya, dia tahu Kenzie kita tinggal gak ready dengan menjadi main. Jadi dia target yang benar-benar bisa dia kick. Perfect turtle untuk Ishunshin. Wah, Getting bad untuk Geek Fam karena sekarang kita bisa lihat bahwa Lutfi memiliki brute force. Wah, dikejar lagi dong. The Way of Dragon. Geek Fam yang di game sebelumnya 9.000 gold juga loh mereka balikin. Cuman memang kasusnya beda. Kasusnya beda, Lim. Itu kalau di game yang pertama draftnya possible untuk late game end. Bener. Tapi kalau misalkan sekarang spek untuk Geek Fam, spek menang early game. Wah, langsung dibuka loh Dragon Ice Strike-nya. Dan ditutup juga. Langsung ditutup juga. Skylar dalam kondisi yang cukup low HP. Tapi Lantern Flare kali ini benar-benar mengganggu. 4 Purify masih ada. Heal-nya tipis banget loh. Ya. Mungkin yang satu-satunya yang bisa di-RP cuma dari defensif atas heal-nya, Be. Oh, si Halbert lagi Lim. Pasti si Halbert tadi. Dan Holy Crystal ready flicker juga. Oke, dan ada game fact by Gopay ya. Ini menjadi debut Estes di MPL season 16. Setelah terakhir kali digunakan oleh Baloy juga saat Geek kalah dari Bigetron di MPL season 13. Wow. 3 season loh. 3 musim lalu ya. Ya, itu dia. Tadi itu kalah ya dari Bigetron. Akankah kali ini Estosnya bisa untuk menopang dengan Blazing of Gades? Tapi sekarang untuk Ice Strike menopang untuk menjadi high ground. Lord kali ini bakal ditinggal karena fokus dari Onyx menuju ke arah bottom lane. Staret satu demi satu coba dikikis dan Lordnya masih lumayan kuat. Kali ini Onyx akan coba lagi untuk maju. Seenggaknya 3 best Staret jadi tujuan mereka. Oke, tapi sepertinya 2 udah cukup baik untuk mereka. Memukul mundur rekan-rekan dari Geek adalah pilihan yang tepat. Bahkan dia ada mid-nya bakal coba untuk maju lagi. Paksa lagi. Gak dikasih keluar dari base-nya ya Geek Fam. Mereka terdesak. Beda dengan game yang pertama kan ditabrak. Tapi Sans dengan area Crimson Beacon, Lantern Flare coba untuk memporak-porandakan atau mati Purify saja. Sementara fokus utama karena best turret di arah top lane yang bakal menjadi target operasi dari Onyx. Tapi lihat dengan Lantern Flare kembali make it dalam masalah. Clear. Blessing of Goddess menyelamatkan semua member dari Geek. Lagi-lagi Geek Fam masih bisa bertahan. Mengusir Onyx dari base mereka. Namun perbedaan gold yang semakin mengerikan. 11.000 loh. Yang kayak jauh banget. Ini lebih buruk daripada game yang pertama. Benar-benar leadingnya terlalu jauh dan seperti biasa Onyx dengan cara mereka untuk mempertahankan keuntungan. Mereka tidak ingin membiarkan Geek Fam masuk ke area jungle. Wah, ini harus benar-benar ekstra kerja keras loh lihat Onyx-nya. Mereka tahu nih dengan 11.000 mereka tabrak lagi. Wah, ini dia nih. Benar-benar teori-teori ancaman terus dipertontonkan oleh Onyx. 3 best turret pun gak selamat. Dan udah disengage lagi, setup lagi. Mungkin akan menunggu wave di bagian mid lane. Dan masih menunggu juga untuk setup seperti apa yang dibawakan oleh Keyboy. Karena sekali lagi hanya make it yang tidak membawakan Purify. Jadi possible banget untuk di kick oleh Keyboy. Dan possible juga untuk ditumbangkan. Betul. Di depan Lunox. Lunox yang udah Holy Crystal. Dan next bisa wishing juga. Siapapun tembus ini. Ada lightning turn juga. Jadi burst damage-nya akan cukup. Sementara ya tadi untuk momen baliknya cuma ada di Kenzie. Kenzie pun ya dia seperti sama magical semua. Sepatu mereka aja nih. Selain sepatunya Skylar itu udah mengurangi seenggaknya magic damage kan dari teman-teman Geek Fam. Iya. Udah tahu good semua ya. Iya. Lihat-lihat. Bahkan Lord udah hadir lagi di Lane of Down. Wah, bahkan anak-anak dari Geek Fam ini diusir mundur, make it setelah masalah kalau dia coba untuk maju. Nah dari Baksha Shield United coba dibuka, terangkat Lantern Flare bersama dengan Curtain Call, make it tanpa berikan Retribution. Masih ada saving yang dilakukan oleh Baloyski dengan Blazing of Goddess sehingga selamat sudah. Tapi lihat Skylar, berikan order coba untuk maju ke arah depan. Baloynya menghilang. Aboyka selamat walaupun Kensiski dapetin satu momentum yang begitu baik. Tapi kali di arah belakang yang Sans benar-benar menjadi penopang bagi Onyx. Wipeout Onyx. Mereka bakal mengabatkan base ini menjadi 2-0. Menunjukkan bahwa mereka lah yang lebih layak untuk menjadi pemuncak klasemen Onyx. Kokoh tanpa kalah satu pertandingan pun. The real dream team. Dream high, expect high juga tentunya.
Onyx betul-betul menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas. Mereka memiliki pemain yang memiliki kelas. 2-0 ini tanpa kecurian satu game pun di 3 match mereka. Onyx melanjutkan win streak. Itu dia. Apa yang terjadi? Geek Fam. Mereka seakan keluar dari konteksnya, seakan memaksa untuk menggunakan support. Semua magic damage, gak ada fisik sama sekali. Dan itu yang membuat satu item defense sepatu aja itu udah benar-benar cukup. Lihat Kairi, lihat Kiboy. Kiboy yang gak akan pernah bisa ditumbangin lagi nih setelah jadi Radiant dan juga Athena Shield. Wow, Onyx benar-benar berada di atas langit sampai week yang kedua pembukaan mereka sama sekali belum kalah. Gak tahu rasanya kalah, Lim. Itu dia. Walaupun ya kalau terdesak tadi sempat ya sedikit terdesak. Tapi inilah Onyx. Mereka bisa aja bangkit gitu dari desakan-desakan yang dibuat, dan ini clean sih untuk Onyx. Benar-benar bisa gue bilang one sided game. Sebenarnya mungkin berharap seperti kayak di game yang pertama tadi ya mereka balikin, tapi ya komposisi hero berbeda drastis, sangat berbeda. Dan Bude sudah mempersiapkan diri jadi Bude. Please take it away. Dan Onyx masih akan tetap menduduki top MPL Indonesia Season 6.